Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada video kali ini itu kita akan bahas salah satu saham yang sebelumnya grafiknya udah kita post baik di Telegram maupun di Instagram kita. Instagram kita. Nah, ini kurang lebih postnya. Jadi kalau di post ini komentarnya, kalau udah nggak ada kepentingan, volumenya nggak perlu dijaga lagi. Jadi biasanya case-case seperti ini muncul di saham-saham yang berpotensi untuk repo. Berpotensi, jadi volume dijaga. Dan kalau keperluan untuk reponya biasanya udah nggak ada, biasanya volumenya hilang lagi. Jadi udah di beberapa video ke belakang kita bahas masalah saham repo. Intinya saham repo memiliki potensi yang gain yang luar biasa, tapi kalau udah nggak ada kepentingan dijaga lagi, ya turunnya pun luar biasa. Jadi saya selalu bilang hati-hati kalau beli saham yang ada indikasi berpotensi direpokan. Nah, ini adalah saham kebag. Saham kebag. Ini adalah saham kebag. Nah, kita lihat saham kebag banyak banget, kita bersihin dulu. Kebag. Saham kebag kita gedein aja biar enak lihatnya. Kalibri 618. Oke, mantap. Saham kebag hari ini auto reject bawah lagi. Saham kebag hari ini auto reject bawah lagi. Nah, ini saham kebag. Nah, ini saham kebag tanggal berapa nih? 174 grafik itu. Nah, kurang lebih di sini. Di sini kita broadcast ngasih warning. Sebenarnya kita udah kasih warning dari lama. Kasih warning turun terus. Nah, terus kemarin saya buat sesi Q&A. Kira-kira ada yang mau nanya nggak tentang saham ini yang mau dibahas di video. Dan udah masuk beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti kita jawab semua. Nah, pertanyaannya sebentar saya buka dulu di Instagram. Oke. Nah, ini udah banyak pertanyaannya. Yang pertama, ini perusahaan apa? Saya nggak tahu, kita lihat aja profilnya. Kebag. Kalau dari profilnya ya ini properti. Lokasinya ada di Palm Tower. Palm Tower saya nggak tahu apa. Di Balikpapan Superblok. Jadi kantornya ada di sana. Kita buka aja websitenya. kebag.co.id. Oh, karya bersama Anugrah. Ini websitenya sederhana sekali. Visi misi, info, galeri, kontak us. Sederhana sekali. Jadi perusahaan properti ini Kebag. Kebag nih perusahaan properti. Apakah saya kenal produknya? Enggak kenal produknya. Kapan ke 1000? Enggak tahu. 2-3 tahun lagi apa mungkin naik atau enggak? Ini dari Pak Eko. Dari Pak Eko 2-3 tahun lagi mungkin naik atau enggak? Ya mungkin aja kalau menurut saya, Pak. Mungkin aja kalau apa? Kalau ada kepentingan lagi. Kalau ada kepentingan mungkin emitennya mau fundraising lagi atau ada pihak yang memang mau muterin barangnya, ya mungkin bisa aja diputerin lagi, dinaikin lagi. Intinya ya saham itu kan saham kendaraan dan bisa dipakai kapanpun yang menguasai supply mau. Itu menurut saya, Pak. Buat kira-kira 2-3 tahun lagi mungkin naik atau tidak. Cuma saran saya lebih baik nggak usah beli dengan berharap 2-3 tahun lagi bakal naik. Kenapa? Ya karena kalau kita ngarep kayak gitu, contoh kemarin ada orang beli BAPI di 50. Orang beli BAPI di 50, harapannya 51 bisa jual. Cuma pertanyaannya kapan? Nah, jadi lebih baik santai aja, lebih baik pilih emiten lain aja
Pilihan emiten lain banyak kok, blue chip, second liner yang masih menarik, harganya masih bisa ada peluang naik dibandingkan bertaruh nunggu 2-3 tahun yang belum pasti di saham seperti ini. Gitu. Dari Chris Backbone, Pak Frans, bagaimana trik untuk nyopet di saham repo kayak gini? Trik untuk nyopetnya itu paling gampang pakai TA murni. Jadi analisanya pakai TA murni aja. Dan warning kalau volumenya sudah mulai turun, sudah mulai hilang. Nah, itu udah jadi warning, udah jadi peringatan buat kita bahwa kebiasaan jaga volumenya udah berubah dan agak bahaya gitu. Atau pakai Darvas. Kemarin ada yang bilang trading saham repo itu paling gampang pakai Darvas. Ya betul juga, pakai Darvas. Cuma masalah dari kita kan nggak disiplin. Jadi kalau pakai Darvas udah keluar box bawah, ya harus cut loss. Seperti itu. Kenapa nggak dikasih label UMA oleh bursa? Nah, UMA itu kan ada kriterianya. Kriterianya apa? Saya pribadi kurang tahu dan rasanya bursa juga tidak mempublikasikan kriteria saham UMA itu seperti apa. Cuma yang pasti prakteknya di market tanpa mendiskreditkan bursa, tapi prakteknya di market saya lebih lihat saham yang naik yang sering di UMA daripada saham yang turun. Ya, saham yang turun ada yang di UMA, cuma enggak sebanyak saham yang naik yang kena UMA. Itu kalau dari saya. Mungkin lagi Bapak Ibu yang ngerti persyaratan saham dikenain UMA, mungkin boleh komentar di bawah. Saya sih jujur nggak tahu. Dilihat dari underwriternya, kok banyak barang yang malah dijual ke broker lainnya. Ya beginilah Pak kalau saham repo. Coba kita lihat ya, kalau saham potensi repo ya seperti ini. Kita set font, Calibri 16. Kebag. Nah, ini hari ini. Nah, kalau kita lihat aja dari awal IPO. Value. Oops. Nah, ini dari awal IPO, underwriternya itu siapa Kebag ini? Underwriternya rame-rame, cuma mayoritas XA. Nah, mayoritas XA. Ini underwriternya mayoritas XA tapi yang jualan FS. Kok bisa seperti itu? Ya bisa aja. Kenapa? Karena underwriter kan bisa kasih barang ke siapa aja. Bisa ke FS, bisa ke YP, bisa ke ID, bisa ke LS, dan seterusnya. Jadi ya bisa aja. Underwriternya siapa, yang jualan siapa. Itu sih udah umum, udah lumrah. Jadi nggak usah dibingungin. Apakah ada strategi khusus dalam membeli saham repo yang sudah lepas kepentingan? Nggak ada. Kalau saham potensi repo udah lepas kepentingan, ya biasanya harganya turun, nggak dijaga lagi. Jadi jangan saran saya, jangan coba-coba nyopet di saham repo atau saham potensi repo yang udah nggak ada kepentingan. Kenapa? Resikonya terlalu besar. Dan kalau nggak biasa nanti nyangkut, dan kalau nyangkut tuh biasanya karena nggak mau cut loss, yakin naik lagi, akhirnya nyangkut, akhirnya lossnya makin dalam gitu. Historical bandar sejak IPO, Pak Muhammad Sub. Historical bandar sejak IPO, kapan periode akumulasi, kapan distribusi, playernya broker apa? Nah, kalau saham IPO itu nggak ada periode akumulasi. Kenapa? Karena semua barang awalnya ada di underwriter. Jadi di awal-awal IPO yang ada itu proses distribusi. Nah, pertanyaannya didistribusi kemana? Distribusi ke sesama mereka atau didistribusi ke investor retail? Kalau didistribusi ke investor retail itu bukan indikasi yang baik, bukan indikasi yang bagus. Tapi kalau didistribusi ke mana? Ke sesama mereka, ya umumnya ada goalnya, ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Misalkan ya mereka bakal sering oper-operan barang, jaga
Mereka kan sering oper-operan barang, jaga kanan kiri, menuhin bid dan segala macam. Kayak gitu. Nah, ini ada yang ini cuma ngasih tahu Kebak itu emiten properti. Jangan kayak Mami yang dikira retail emiten tambang emas. Ya, Kebak ini emiten properti, jadi bukan saham penjual kebab ya. Karena ada orang yang ngira Mami ini jualannya emas karena nama perusahaannya Mas Murni. Nah, jadi kita harus lihat juga profil perusahaannya apa, jangan dari kode saham aja. Karena beberapa saham memang kodenya mencerminkan sektornya. Contohnya misalkan Kem. Kem itu kan es krim Campina. Terus apalagi JSMR, Jasa Marga. Terus kalau bank biasanya awalannya B. BBCA, BBNI, BBRI, BMRI dan seterusnya. Jadi kalau Kebak ini perusahaan properti, bukan perusahaan penjual kebab. Ini supirnya udah nggak ada atau gimana? Bukan udah nggak ada, cuma memang udah nggak ada kepentingan aja. Itu dari Pak Candy Willy. Lalu Pak Muhammad Sub tanya lagi, akan masuk watchlist lagi jika ada tanda-tanda apa? Yang pasti ada volume lagi besar lagi dan mulai akumulasi lagi sih di bawah. Nah, kita nggak tahu nih, kudu lihat ke bawah dulu. Cuma saham-saham seperti ini sih umumnya ya ke 100 dulu lah bisa harusnya. Ini pertanyaan tentang saham lain saya nggak jawab karena fokusnya hari ini ke saham Kebak aja. Saham Kebak aja. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi, Pak kalau warrantnya gimana? Jadi Kebak warrant. Nah, Kebak warrantnya gimana? Kebak warrantnya juga udah nggak menarik. Kita lihat Kebak warrant dari 2001. Kebak warrant udah didistribusi berapa juta lot nih? Hampir 5 juta lot, 5 juta lot lebih dari total ada. Kita lihat aja di prospektusnya seperti apa. Kebak prospektus 100 Kebak. Kebak. Jadi nggak menarik dua-duanya. Dua-duanya nggak menarik. Kebak warrant sebelumnya dijagain di atas. Kebak warrant, nah sebelumnya dijagain di atas. Kebak warrant sebelum dijagain di atas, terus turun. Nah ini turun terus sampai 15. Jadi ya semoga Bapak Ibu nggak ada yang nyangkut lah di sini. Kita lihat kebaknya ada berapa. Warrantnya, warrantnya ada 1720 100. Ada 17,2 juta lot. Warrantnya masih banyak sih. Warrantnya masih banyak. Cuma ya mungkin akan dipakai di periode yang akan datang karena masa berlakunya juga lama harusnya. Berapa nih? Ya, 2023. Masa berlaku sampai 2023. Jadi masih panjang. Cuma mungkin untuk yang sekarang kepentingannya udah nggak ada. Jadi ya lebih baik nggak usah coba-coba deh buat Kebak warrant. Kebak warrant nggak usah coba-coba. Dan induknya pun lebih baik menjauh dulu. Lebih baik jangan ikutan dulu. Seperti itu. Nah, ini juga warning buat saham-saham lain yang berpotensi repo yang masih berjaya. Contohnya Boga. Nah, ini masih berjaya, masih dijaga. Lalu ada Zing juga masih dijaga volumenya. Zing juga masih dijaga. Jadi hati-hati aja. Hati-hati aja. Ini masih dijaga ya masih oke, masih kemungkinan naik, masih ada potensi. Cuma kalau udah nggak dijaga itu hati-hati. Jatuhnya cukup ngeri, jatuhnya cukup sakit. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.